Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Spiritual Palembang. Baiklah, pada pertemuan kali ini di musim hujan ya, dan semoga kita semua dihindarkan dari segala macam musibah dan selalu dimudahkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas cara membuat air ya. Jadi air pengasihan ini yang akan kita bahas malam ini. Tapi sebelum kita mulai, silakan subscribe channel ini jika ada manfaatnya, dan silakan kalian bagikan kepada teman atau grup-grup yang kalian punya, serta jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya. Baik, sekarang kita mulai ya. Jadi air pengasihan ini, atau bisa juga ini disebut pelet ya, kita akan memanfaatkan cuaca sekarang ini, yaitu air hujan. Nah, jadi kalian jangan skip video ini ya, perhatikan setiap durasinya dan saya akan ajarkan cara membuat daripada air pengasihan ini. Yang pertama, kalian harus siapkan air hujan. Nah, air hujan ini itu dilarang terkena pancuran ya, atau juga tetesan dari dahan pohon misalnya. Dia harus diambil dari memang benar-benar lapangan atau di atas rumah, sehingga tidak ada kotoran masuk ke dalam air tersebut. Intinya air ini memang harus datang dari langit ya, atau jatuh dari langit. Jadi memang murni ya. Nah, setelah kalian dapat air ini, maka kalian endapkan ke dalam botol mineral ya. Minimal 1 hari kalian endapkan, atau juga jika kalian punya tabung ya, atau tempat yang dari tanah itu, gentong itu bisa juga ya, kalian simpan di situ selama 1 hari. Nah, setelah air ini diendapkan, kalian ambil air ini yang bagian bersih. Jadi endapannya di bawah kalian buang ya. Jadi kalian ambil air endapan yang memang sudah bersih ya setelah 1 hari. Nah, lalu air ini yang sudah memang steril ya, bersih, sudah diendapkan ini, itu kalian harus beri minyak ya. Nah, minyak ini kalau bisa harus yang non alkohol ya. Jadi minyak ini harus dibuat, atau maksud saya harus dibeli yang memang tidak ada alkoholnya ya. Nah, jika kalian menggunakan minyak ini, maka kalian ukur ya, maksud saya tetesannya. Jadi air yang sudah ada di dalam botol mineral tadi yang sudah disaring atau diendapkan, kalian tetesi minyak ini. Minyak apa saja, yang penting non alkohol ya, itu ya. Jadi mau minyak apapun boleh, asalkan memang minyak ini tidak ada alkoholnya. Nah, kalian tetesi sebanyak bilangan ganjil. Misalnya kalian tetesi 3 tetes, 7 tetes, atau 9 tetes ya. Tidak boleh lebih daripada 9 tetes ya. Nah, seperti itu. Nah, air ini kalian jadikan 2. Yang satu separuhnya kalian tetesi dengan minyak non alkohol ini, dan separuhnya lagi jangan kalian tetesi. Jadi air yang sudah endap tadi dibuat 2 botol ya. Jadi botol pertama yang ada tetesan airnya, dan botol kedua memang benar-benar murni. Nah, setelah dilakukan itu, maka kalian bacakan surat Al-Ikhlas sebanyak
7 kali pada masing-masing air, baik air yang sudah ditetesi ataupun air yang belum ditetesi. Kalian bacakan 7 kali ya, lalu kalian tiupkan. Kalau bisa setiap dapat 1 kali kalian tiupkan di botolnya ya. Oke. Nah, air yang sudah ditetesin ini, ditetesi dengan minyak non alkohol ini bisa kalian masukkan dalam paket kecil-kecil ya, paket yang wadah dari kaca atau gelas ya, yang ada tutupnya, misalnya botol obat gitu ya, kalian masukkan dalam itu minimal 7 botol ya, 7 botol. Lalu air yang tidak ada tetesannya tadi itu kalian tetap di situ ya, tetap di wadah air mineral. Nah, begini cara kita melakukan pengisiannya. Pertama-tama siapkan air-air yang sudah kita tempatkan, baik itu di botol obat itu ya, atau di botol aqua yang murni air hujan. Kalian siapkan, lalu kalian ambil wudhu ya. Setelah kalian sudah selesai ngambil wudhu, maka yang perlu kalian baca adalah pertama sholawat Nabi 3 kali ya. Kalian bacakan sholawat Nabi 3 kali itu pada masing-masing ya. Lalu kalian baca lagi ayat pertama Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, sebanyak 33 kali ya. Gitu ya. Nah, paham ya? Kalian bacakan pada masing-masing ya. Nah, habis itu kalian bacakan lagi surat Al-Imran ayat 31 ya. Itu ya. Kalian bacakan surat Al-Imran ayat 31 itu sebanyak 71 kali pada 2 tempat ya. Jadi setelah kalian baca, tiupkan di yang tidak ada alkoholnya, lalu kalian tiupkan maksud saya kalian tiupkan yang air hujan murni, lalu tiupkan lagi kepada air yang sudah dicampur dengan minyak wangi. Nah, ini kalian lakukan sebanyak 3 malam ya. Ingat ya, sebanyak 3 malam kalian lakukan. Nah, ini dilakukan itu harus di jam yang sama setiap malamnya. Nah, jadi tidak boleh misalnya malam ini jam 7, malam besok jam 8, itu tidak boleh. Harus dilakukan di jam yang sama setiap malamnya ya, selama 3 malam saja ya, selama 3 malam. Itu. Nah, sekarang manfaat daripada kedua bahan. Yang pertama, air ini yang sudah kita sempurnakan dengan bacaan-bacaan tadi, maka itu saat kita mau memakainya, maka kalian oleskan itu atau kalian campurkan dengan cuci muka. Misalnya kalian cuci muka, kalian campur, atau kalian oleskan di bagian muka dan bagian belakang kepala ya, bagian kepala atau juga bagian depan, pokoknya di kepala ya, sedikit saja nggak apa-apa, atau juga sekedar oleskan sedikit saja di kepala. Nah itu. Nah, lalu air yang murni tadi yang sudah kita bacakan itu dibuat untuk campuran di makanan ya, atau ketika kita mau mandi, misalnya ketika mau mandi, mau melakukan acara atau apa, kalian campurkan misalnya 1 loki ke tempat pemandian kita itu, atau juga kalian usap pakai tangan, kalian usapkan ke seluruh muka kita, itu bisa, atau juga dicampurkan ke makanan target kita, itu bisa. Nah, jadi 2 macam ini ada fungsi masing-masing ya. Nah, air yang dicampur dengan minyak ini itu lebih, maksud saya lebih efisien digunakan. Cukup kita oleskan di bagian tangan, alis atau kepala, itu bisa langsung berfungsi, insya Allah, mudah-mudahan. Dan air hujan yang tadi murni itu juga sangat luar biasa
Jadi kalian kerjakan ini dengan baik dan silakan kalian praktekkan manfaatnya. Nah, satu lagi penjelasan saya masalah eh, penyempurnaan ilmu ini harus dilakukan pengamalan setiap jam atau di jam yang sama setiap malamnya selama 3 malam, itu agar energi daripada barang-barang ini sempurna dan mempunyai daya kekuatan yang luar biasa. Jadi ketika malam ini kalian melakukan jam 7 malam, malam esoknya dan seterusnya harus jam 7 malam. Dan jika di malam selanjutnya Anda telat, maka kalian harus ulang dari awal kembali, gitu ya. Jadi kurasa sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Semoga apa yang saya berikan ini bisa bermanfaat bagi kita semua, ya. Dan satu lagi, air yang murni ini bisa kalian minumkan kepada orang misalnya yang lambat mendapat keturunan, bisa ya, insya Allah, mudah-mudahan. Nah, kurasa sampai di sini dulu ya. Silakan jangan lupa di subscribe. Semoga apa yang saya berikan ini bisa bermanfaat. Kurasa sampai di sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.